Oke, selamat pagi. Pagi semua. Kabar CPNS dan lain sebagainya yang datang di podcast pagi hari ini. Hari ini kita kedatangan pakar yang juga teman baik saya, yaitu Mas Fajar Fauzi, untuk melihat dan memberitahukan kita tentang apa sih wawasan kebangsaan, bela negara, dan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, termasuk moda transportasi hari ini. Oke, Mas Fauzi, gimana kabar hari ini? Halo Pak Dimas, baik Pak. Termasuk sobat bangsa sekalian ya. Semoga dalam keadaan sehat. Senang juga bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi gini Pak Fauzi, kita kan tahu tuh Pak Fajar, maaf Mas. Kita tahu Nggak apa-apa. wawasan kebangsaan itu kan gimana cara pandang kita tuh sebagai bangsa Indonesia. Sementara bela negara itu adalah aksi nyatanya, Mas. Tapi gimana sih hubungannya dengan di kehidupan nyata tentang moda transportasi kan kita sedang di Kementerian Perhubungan ya. Itu gimana Ya. menurut Mas Fauzi ini? Nah, iya Pak Dimas, ini pertanyaan bagus ya. Jadi apa sih relasinya wawasan kebangsaan terlebih di dunia transportasi ya? Nah, berbicara terkait wawasan kebangsaan itu kan luas ya, termasuk nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan sebagainya ya. Itu cakupannya cukup luas. Namun sebetulnya dalam praktiknya itu kita dapat memulai dari hal-hal yang kecil, Mas. Misal nih, kita naik angkutan umum. Nah, itu juga bisa jadi wujud bela negara, Mas. Doh, kok bisa, Mas? Kan naik angkutan umum doang tuh. Nah, ini kan hubungannya itu kan erat juga ya. Apa namanya? Walaupun hanya apa namanya naik transportasi umum segala macam. Nah, misal kita memilih menggunakan transportasi publik ya. Ada KRL kalau di Jakarta ya. Ada MRT. Kalau misalnya di daerah mungkin ada bis-bis moda transportasi di lingkup daerah atau mungkin di lintas pulau gitu kan. Ya, 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 ya. sebetulnya kita itu berpartisipasi dalam bela negara karena kita membantu mengurangi kemacetan, emisi gas buang, terus juga dapat menghemat energi. Nah, ini salah satu bentuk konkret dari bela negara, yaitu menjaga lingkungan supaya lingkungan itu lebih apa berkelanjutan. Terus juga dari segi sumber daya alam juga kita lebih hemat juga. Nah, apakah kan itu Hmm, eh, suatu perwujudan apa bela negara juga. Jadi oh gitu. kelestarian lingkungan juga bagian dari keutuhan bangsa gitu, Mas. Oke. Jadi gambarannya seperti Berarti itu. luas ya, berarti ya. Salah satunya Luas, kayak naik KRL tadi atau betul, apa naik angkutan umum lah ya kita ngomongnya ya. betul, Tuh betul. salah Jadi satunya. Bener hal-hal juga kecil tuh. aja gitu, hal-hal kecil juga sebetulnya bisa jadi bela negara gitu. Jadi kayak pilihan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kalau mungkin masnya lagi di Jakarta nih beda dengan saya yang di Papuanya Daerah, ya. ya kan? Naik MRT kah atau naik KRL itu biar ah biar jangan padat lagi gitu ya ya. Betul, Mungkin ya. betul. Nah, sekarang kalau hubungannya nih dengan isu kontemporer nih yang sering kita hadapi, kan saya tadi udah menyinggung tuh, kalau di Jakarta tuh sering macet lah, padat karena banyaknya penduduk. Nah, itu gimana tuh menurut Mas tuh? Nah, ini kan kalau kita bicara kemacetan juga kan itu suatu masalah yang sebetulnya gampang-gampang sulit ya Mas ya mengatasinya gitu kan. Eh, Apalagi di kota-kota besar ini kan. nah Nah, tadi itu tuh salah betul tuh. satunya itu kan transportasi publik juga kan itu salah satu yang mengurangi kemacetan kan. Di mana itu kemacetan juga sebetulnya bukan hanya masalah waktu ya.
tapi bisa Mm-mm. berdampak ke masalah ekonomi dan sosial gitu. Mm. Bayangkan ketika kita mengalami kemacetan gitu kan, ada para ekonom, ada para pekerja gitu kan yang terlambat masuk kerja segala macam. Nah, iya Nah, iya itu iya betul 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 jutaan betul. rupiah terbuang tuh setiap hari kan. Nah, Kalau kita ekonominya hitung nggak berputar tuh kalau udah terlambat betul, gitu berarti Mas ya. kita hitung harian, kita hitung bulanan. Nah, itu apalagi tahunan, nah itu bisa mungkin nggak hanya jutaan kan, bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran kan, dampak dari kemacetan-kemacetan, terlebih di kota besar ya. Nah, Tuh, ini ya 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 ya. kerugian Ya. besar bagi negara gitu sebetulnya. Apalagi bagi daerahnya ya. Bagi Hmm. daerahnya kan perputaran ekonomi di daerahnya jadi tidak jalan gitu. Nah, Nah, ya betul sih, betul menggunakan betul betul transportasi betul. publik ini kan bisa jadi solusi kan, Mm-mm. baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Oleh karena itu kan sekarang pemerintah juga sedang membangun kan beberapa infrastruktur, jalan diperbaiki, transportasi publik diperbaiki. Nah, itu wujud pemerintah gitu untuk menciptakan ketidakmacetan itu. Nah, Mm. sedangkan di sisi kita sebagai apa rakyat gitu. Nah, kita harus menggunakan transportasi publik gitu. Ya minimal kalau misalnya kita ada kan di DKI juga kan sudah diterapkan para PNS juga kan setiap hari apa Nah, kita menggunakan transportasi publik. harus Nah, tuh itu ya, kan salah satunya ya wujud itu bela kan negara juga tuh PNS dihimbau tuh pakai kan. Iya, dihimbau juga untuk menggunakan transportasi publik. transportasi publik, betul. Nah, itu Nah, wujud nyata juga dari hal-hal kecil yang kita lakukan sebagai individu, sebagai rakyat, sebagai bentuk bela negara kita gitu. mm, Gunakanlah transportasi publik untuk keseharian gitu dibanding kita menggunakan transportasi pribadi gitu. pribadi ya. Selain juga tadi mengurangi salah satunya gas buang ya. Tadi kan Betul. Mas Fajar juga ngomong tuh, makin banyak mobil, makin banyak nih gas buangnya. Wah, makin Ya, panas tuh. juga nanti itu. Polusi betul-betul. Polusi betul. Nah, terus juga ini kan semakin semakin seringnya kita memakai kendaraan pribadi nanti semakin macet ya. Akhirnya Betul. ekonominya harusnya datang lebih pagi karena bebas kemacetan malah terlambat dipotong lagi Mas takutnya nanti Iya, ekonominya betul berkurang kan. lagi tuh. Ya. Apalagi bagi para pekerja kan itu kan sangat merugikan ya, Mm-mm. dengan mungkin gaji yang tidak terlalu tinggi, yang Mm-mm. gajinya pas-pasan itu kan berdampak juga bagi eh, mereka dan keluarganya kan. Tuh, nah itu penting itu udah itu. Nah, poinnya yang lain itu berarti tadi itu eh, salah satunya sebagai perwujudan bela negara ya. Kita Betul, sebagai betul. pegawai negeri di hari yang ditentukan oleh negara seharus pada hari itu menggunakan transportasi umum. Nah, ini salah satu jenjang yang cukup baik dilontarkan lah ya bagi Betul, betul, betul. kita gitu. Nah, mengakhiri nih, Mas, cukup banyak sebenarnya kita tadi ngobrol yang terkait tentang gimana sih bela negara terkait transportasi ini. Salah satunya menggunakan MRT atau kendaraan publik lah ya, Betul. gitu ya. Nah, itu Eh, kita juga apa di samping tadi kan ada aspek ekonomi, ada aspek kelestarian lingkungan ya. Ketika kita menggunakan transportasi publik juga sebetulnya kan kita bisa melihat tuh keberagaman kita kan. Nah, ya, itu ada kita poin-poin, sebenarnya banyak tuh ya di iya dalam ada publik tuh ya. poin-poin Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Nah, Kita melihat, oh betul. ini ada orang mungkin kan dari suku apa kita melihat berbagai keberagaman dari etnis apa, terus juga apa, oh ini ada pekerja mungkin kan ada yang ada kuli, mungkin kan ada pekerja Tuh, kantoran kan. Nah, kita bisa apa melihat gitu bahwa negara kita tuh sebetulnya sangat beragam gitu. beragam. Betul tuh, Nah, Mas. itu di samping itu juga dari penggunaan transportasi publik juga kita kan bisa saling menghargai kan.
Mm-mm. mengantri gitu kan. Wah, apalagi kita kan Terus dikenal oleh negara-negara luar lah ya, kita itu sebagai betul orang yang sangat ramah dan ramah gitu kan, berbagai macam etnik di dalamnya etnik gitu gitu kan, kan. santun, ramah, murah Tuh, senyum gitu kan. nah, itu. Nah itu Nah, ini salah terus satu ini berarti apa namanya tuh iya, modal kita nih sebagai iya. Jadi ASN untuk memperjuangkan itu. kadang kita ini apa bisa interaksi ya dengan dunia apa sosial lain gitu kan, dengan orang lain, dengan pihak lain di kendaraan publik gitu kan. Tidak hanya Mm-mm. saling menghargai, menjaga ketertiban juga kan. Terus juga bisa membentuk sosial yang harmonis gitu kan. Oh Nah, iya itu betul juga juga tuh. termasuk nilai-nilai kebangsaan kan. Eh, Betul, berarti nggak ada ya, sikap apatis tuh ya, berarti ketika nggak ada berada di gitu. kendaraan umum gitu ya, dan saling Ya, menghargai saling menghargai, antara harus saling menghargai. yang, oh ternyata ada tempat kursi untuk perempuan nih ya, betul Iya, ya. betul Menghargai nih untuk 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 khususnya perempuan, tempat apalagi duduk yang prioritas gitu kan. prioritas ya, Betul. entah itu ibu-ibu hamil atau yang sudah sepuh kita ngomongnya, Iya, ya betul. betul. Nah, itu kan rasa empati, simpati kita kan akan timbul di situ, Mas. Kalau Hmm. misalnya kita menggunakan transportasi publik gitu. Omongannya obrolan kita nih terlalu seru nih kayaknya nih. Nanti Ya, betul. Sebetulnya berlanjut luas ya di kalau bisa bicara wawasan kebangsaan itu. wawasan kebangsaan selanjutnya kayaknya ini bisa Iya, ini ya. nah ini contoh juga Mas, kalau di pelayanan publik apalagi transportasi nih. Mas kenal Pak Ignatius Jonan nggak? Wah, siapa yang nggak kenal beliau ya? Iya, beliau kan dulu itu Sangat-sangat luar biasa, saya Pak Jonan. pengguna kereta api Mas. Dulu kan saya di Bandung ya. Mm-mm. Itu kalau dulu tahun 2009 itu saya masih naik kereta di atap Mas. Wah, wah, Karena itu sudah sumpek karena kan kita apa penuh sekolah ya ya, Mas ya. Terlalu sekolah padat, dari butuh dari cepat. daerah ke kota gitu kan. Nah, Betul. itu kalau di dalam itu udah tidak kebagian. Kalau misal kita nunggu kereta berikutnya ya ke sekolah ya Ya, terlambat ke kan. sekolah terlambat berarti ya. Ya dulu mau gak mau Betul. ya kita apa naik bisa di lokomotif, bisa di Mm-mm. atap kereta gitu kan. Dan itu Nah, itu sangat membahayakan berarti ya kalau ya kita dulu sudah pada ada tahun orang itu di ya ya kita atas masih ngalamin. Nah, 2009 kalau nggak salah Pak Jonan tuh kan jadi mulai gubernur bebenah ya. DKI ya. Iya, Nah, itu mulai beliau berbenah itu beliau. sebetulnya melakukan hal-hal sepele, Mas. Apa itu Contohnya ini, hal-halnya tuh? Kayak gimana tuh? Kayak gimana tuh? Kayak gimana tuh? beliau tuh pertama fokus di toilet kereta. Di dalam Nah, kereta ya, ada rancangan toilet. desain tuh waktu itu sempat disinggung. Betul Dia kan? pengen membuat Itu toilet kereta yang bersih gitu dulu ya. kan toilet kereta itu bau gitu kan, mau maaf ya. Terus Ya. juga apa? Kayak kumuh lah gitu kan dari Nah, gerbong, dari ya. fasilitasnya gitu kan. Nah, beliau tuh fokus hanya di toilet. Hanya di toilet. Untuk Hanya di membenah toilet. pertama kalinya beliau berbenah di toilet kereta berarti ya. Ya, apalagi kereta jarak jauh ya. Terus juga Wah ya, tuh untuk penting kereta tuh. lokal itu dulu itu ada security-nya semua digerakkan gitu untuk menurunkan Hmm. penumpang di setiap stasiun yang menaiki di atas kereta gitu, rangkaian kereta. Oh, Itu seperti itu. ditertibkan semua. Yang dulu kebiasaan kita apa? Oh, udah biasa, tapi kan lambat laun memperbaiki lah citra bangsa Iya, kan. betul, Nah, betul, betul, itu betul, betul. ditegaskan itu turun gitu kan. Terus juga mulai diberlakukan pembatasan tiket supaya tidak membludak di rangkaian kereta gitu kan. Nah, itu sebetulnya hal-hal sepele, Mas. Tapi di situ martabat bangsa tuh muncul gitu, mulai tumbuh. Yang tadinya kita dikenal kumuh gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai tertib nih. Apalagi Mhm. era sekarang ya. Kita sudah tidak lagi melihat ada yang naik di atas kereta segala macam, sudah tertib lah. Sudah Mhm. mulai rakyatnya berbenah diri gitu kan. Iya, Nah, itu betul. visinya sebetulnya sederhana ya Pak Ignatius Jonan tuh. Namun martabat bangsa itu dari hal-hal yang kecil itu mulai tumbuh. Nah, itu yang harus mulai kita contoh kan.
Iya, dari salah beliau satu gitu yang kan. harus kita contoh dari Betul. Jadi salah satu tokoh Bapak itu Ignatius perwujudan, Jonan. ya betul, itu perwujudan pelayanan publik yang tulus ya, Ya, mengembalikan harga diri bangsa. Nah, itu kan apa perwujudan kita ya. mm-mm. Mudah-mudahan gitu kan kita juga bisa mencontoh, terus sobat-sobat bangsa sekalian juga bisa meniru ya hal-hal Iya, sepele apa sih yang harusnya bisa sih kita bisa tuh lakukan hal-hal untuk ya, sepele pun bisa menjadi ini ya sebagai perwujudan bela perwujudan negara. kita ya, Betul. gitu Ya, ya. betul. Tuh. Oke, Mas, sangat seru obrolan kita, tapi Oke, oke. mohon maaf kita harus selesaikan nih untuk hari ini. Untuk apa namanya segala yang kita omongkan tadi mungkin kita rangkum aja dulu ya. Jadi ternyata salah satu untuk membela apa namanya tuh wawasan kebangsaan itu tidak hanya kita berjuang di depan, Ya, membela nggak hanya negara perang, di nggak hanya perang. depan, Ya, nggak hanya itu. betul. Jadi menaiki transportasi umum yang sudah disediakan oleh negara, mengurangi emisi, tetap merangkul kawan, ya kan? Terus Betul. berbagai macam etnik tidak ada berselisih itu salah satunya dan sebagai contoh yang ada nih di moda transportasi yaitu PSDM ya pada saat ini salah satu yang tonggak perubahannya ialah Pak Jonan ya, Bapak Betul. Ignatius Jonan. Betul. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas atas wawasannya. Siap. Terima kasih, Mas. Oke, semoga bermanfaat. Oke, kita kembali lagi nanti lain waktu. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,